Pemilu 2024 makin dekat. Masyarakat lintas generasi akan menggunakan hak suaranya dalam memilih sosok pemimpin yang dinilai pantas dalam mengurusi negara 5 tahun ke depan. Orang muda disinyalir jadi kelompok pemilih yang dominan akan menentukan pilihan. Lalu, seperti apa antusiasme mereka dalam pemilu tahun depan? Dan bagaimana mereka menilai calon pemimpin yang pantas? Berdasarkan hasil survei lembaga Center for Strategic and International Studies bertajuk Laporan Pemilih Muda dan Pemilu 2024, Dinamika dan Preferensi Sosial Politik Pasca Pandemi yang dilakukan per Agustus 2022 memaparkan Pemilu 2024 akan didominasi hampir 60% orang muda dengan rentang usia 17-39 tahun. Survei ini juga mengarah pada bagaimana orang muda memilih arah dan preferensi politik ke depan, termasuk dalam preferensi calon pemimpinnya. Tapi sebenarnya seberapa besar sih pengaruh pemilih orang muda? Saya kira riset CSIS ini kan sinkron dengan data KPU ya, karena memang porsi pemilih milenial atau pemilih muda ini memang cukup besar, dan kita sekarang kan sedang dalam proses menikmati bonus demografi. Nah, oleh karenanya apa yang bisa diambil dari data-data hasil riset tersebut, ya tentu kalau bicara masalah kelompok muda atau milenial, tentu kan di dalamnya ada segmen atau kelompok mahasiswa ya, yang memainkan peran penting dalam proses pelaksanaan pemilu. Selain itu, KPU mencatat generasi milenial menjadi daftar pemilih tetap tertinggi sebesar 68,8 juta pemilih atau 33,6%. Generasi muda atau Gen Z menempati posisi kedua dengan 46,8 juta pemilih atau 22,85% untuk pemilih tetap. Kalau mayoritas hampir orang muda, berarti peran mereka nggak bisa dipandang sebelah mata dong ya. Ngomong-ngomong soal pemilu, pasti kalian udah nggak asing kan sama asas Luber-Jurdil? Yap, asas itu terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu. Tapi sebenarnya gimana sih realita penyelenggaraan pemilu? Apakah sudah sesuai dengan asas tersebut? Ya, konstitusi memberikan mandat pemilu harus dilakukan secara langsung, ya, bebas dan jurdil. Frasa mana yang sampai hari ini masih menjadi persoalan? Ya tentu adalah frase jurdil, jujur dan adil. Kita tidak bisa menutup mata ya terkait dengan praktek kecurangan yang marak terjadi di hampir semua daerah pemilihan ya. Meskipun sanksi yang tegas sebetulnya kan sudah diatur di Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 tahun 2017 ya. Tetapi pengawasan atas pelaksanaan pasal-pasal tersebut saya kira masih sangat minim. Nah, gimana kalau pendapat dari mahasiswa? Partai politik atau calon-calon itu lagi gencar-gencarnya untuk promosi, untuk kampanye. Nah, biasanya juga ada kampanye hitam tuh ya, kampanye negatif yang biasanya para pemilih itu melakukan politik uang gitu. Politik uang di mana mereka bersedia membayar kepada calon-calon pemilihnya dengan imbalan uang, dan mereka harus atau nggak harus sih secara nggak langsung untuk memilih calon tersebut gitu. Nah, kalau menurut aku sendiri jelas belum sempurna dan belum sepenuhnya baik, karena pertama masih banyak politik identitas, masih banyak money politik. Jadi warga pun kalau nggak dikasih uang politik dia juga gak bakal mau nyoblos gitu. Terus kemudian juga belum ada ketegasan dari KPU atau Bawaslu terkait sistemnya yang masih rancu gitu. Jadi semisal ada ketegasan dari pihak KPU ataupun Bawaslu, otomatis mungkin bisa lebih meminimalisir terjadinya kecurangan dalam politik yang menyebabkan asas Luber-Jurdil itu tidak berjalan dengan maksimal.
Pada pemilu 2024, sudah ada 3 bakal calon pemimpin yang terlihat untuk dapat dipilih. Di antaranya Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Dari ketiga calon tersebut tentunya memiliki karakter yang berbeda dan kriteria yang diinginkan oleh pemilik suara. Lalu, kira-kira seperti apa sih sosok pemimpin ideal pilihan Gen Z? Kalau menurut saya pribadi sih, pada karakter ya, tentunya pemimpin yang tegas dalam menerapkan kebijakan, baik terhadap masyarakat atau sekalipun kepada pemangku jabatan. Kalau menurut aku sih nggak muluk-muluk ya, yang penting dia yang pertama dia punya berintegritas, konsisten antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Jadi nggak cuma janji-janji manis doang. Yang kedua, dia punya inovasi, punya kreatif dalam membuat kebijakan. Jadi segala kebijakannya itu bisa menghasilkan atau membuat masyarakat lebih baik lagi gitu. Terus yang ketiga, dia juga multiliterasi atau punya wawasan yang luas terkait problematika isu-isu global yang ada di dunia ataupun justru di Indonesia sendiri. Itu tadi tanggapan beberapa mahasiswa mengenai sosok pemimpin ideal mereka. Tapi gimana ya kalau kita lihat berdasarkan survei? Jika kembali mengacu pada survei CSIS, generasi muda banyak menempatkan memilih pemimpin sebesar 34,8% berdasarkan karakter yang jujur dan tidak korupsi. Lalu 15,9% responden memilih pemimpin yang merakyat dan sederhana, dan sisanya responden memilih pemimpin yang bijaksana dan memiliki kinerja yang baik. Nah, kalau menurut kalian sendiri, optimis gak sih pemilu nanti akan berjalan dengan adil? Dan optimis gak sama nama-nama calon pemimpin? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.